Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, dan teman-teman semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel. Untuk edisi yang ke-163 ini, kita ingin mencoba mengenal dua istilah yang cukup terkenal di dalam kebijakan publik, ya, dalam kebijakan publik, terutama yang terkait dengan analisis kebijakan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa eh, sebuah negara itu bisa dilihat eh, level eh, levelnya dari level kebijakan publik yang dilakukan. Jadi semakin baik sebuah negara di dalam menentukan kebijakan publiknya, maka negara tersebut eh, diasumsikan atau dikatakan sebagai negara yang lebih baik. Demikian juga sebuah negara ketika dalam melaksanakan atau melakukan kebijakan publiknya itu secara beradul, kemudian secara tidak teratur, maka dapat diasumsikan bahwa eh, negara tersebut dalam hal manajemen kenegaraannya pun juga amburadul atau eh, tidak teratur. Nah, oleh karena itu terkait dengan sebuah negara, maka di Indonesia saat ini sudah banyak sekali kebijakan-kebijakan publik yang dilakukan dengan berbasis eviden, berbasis bukti, ya, berbasis bukti dari riset, eh, berbasis bukti dari penelitian ilmiah. Ya. Karena di beberapa edisi sebelumnya kita sering mengatakan bahwa kebijakan yang diambil dengan berdasarkan eviden ilmiah, maka dia termasuk kebijakan publik yang rasional, atau istilah lainnya adalah need atau rational policy. Nah, terkait dengan policy ini, kemudian ada istilah yang mungkin bagi kita semua juga eh, kenal ya, khususnya bagi teman-teman yang menganalisis terkait dengan analisis kebijakan ya. Ini ada dua istilah ya, yang perlu kita perhatikan bareng-bareng. Yang pertama adalah analysis of policy, ya. Yang kedua adalah analysis for policy. Jadi bedanya antara of dan for. Nah ini oleh para ahli analis kebijakan, para ahli kebijakan publik, keduanya ini memiliki pemahaman dan pemaknaan yang berbeda. Meskipun perbedaannya hanya kata of dan kata for. Ya. Jadi analisis of policy dan yang kedua adalah analisis for policy. Nah, kalau secara sederhananya, analisis of policy itu adalah analisis yang dilakukan oleh seorang analis kebijakan publik, ya, itu terhadap polisinya itu sendiri, terhadap polisinya itu sendiri. Berbeda dengan analisis for policy. Analisis for policy
itu oleh para ahli memahami eh, bahwa analisis for policy itu adalah analisis atau perhatian para analis kebijakan terhadap eh, terhadap implementasi atau terhadap pengaruh atau terhadap dampak dari policy itu sendiri. Jadi kalau dengan istilah lain, analysis of policy itu adalah analisis yang dilakukan oleh para ahli, oleh para analis kebijakan terhadap isi atau substansi policy itu sendiri. Mulai dari batasannya, mulai ruang lingkupnya, kemudian isinya, kemudian ketika dia sudah dilaksanakan, kemudian dievaluasi. Nah, evaluasinya itu termasuk analysis of policy. Nah, berbeda dengan analysis for policy. Analysis for policy itu yang dilihat atau yang dianalisis itu adalah terkait dengan eh, pemanfaatan berbagai riset yang sudah ada untuk membangun, untuk memperkuat, dan untuk mendalami kebijakan. Jadi bukan kebijakannya itu sendiri, tapi umbo-rampe ya. Umbo-rampe atau katakanlah sarana prasarana untuk membuat policy itu sendiri, yang dikenal dengan istilah eh, advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan. Kemudian analisis for policy itu seperti yang kita sampaikan tadi, sederhananya adalah dampak, pengaruh, atau hasil nah, hasil dari eh, kebijakan itu sendiri. Kebijakan itu diimplementasikan, itu dampaknya seperti apa, baik secara internal maupun secara eksternal. Baik kepada pemerintah sendiri, kepada pegawai-pegawai di pemerintah itu sendiri, kemudian juga kepada masyarakat, juga kepada kelompok masyarakat. Jadi di sini analisis for policy arahnya adalah kepada bagaimana kebijakan itu atau sejauh mana kebijakan publik itu memberikan pengaruh terhadap masyarakat, baik secara internal maupun eksternal. Masyarakat di sini bisa diartikan sebagai sebagai orang-orang yang ada di dalam eh, struktur atau dalam instansi pengambil polisi, juga kepada masyarakat yang eh, yang terkait langsung maupun masyarakat secara umum. Nah, gitu ya. Kemudian juga terkait dengan sarana prasarana atau bahan-bahan yang digunakan untuk memperkuat isi dari policy itu sendiri. Kemudian juga terkait dengan informasi-informasi bagi sebuah kebijakan untuk diberikan kepada masyarakat sehingga pelaksanaan dan penyusunan kebijakan publik itu bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, itu ya. Jadi memang dua istilah ini di kalangan ahli analis kebijakan publik ini sangat terkenal ya. Ada istilah analysis of policy, ada analysis for policy. Nah, bedanya sederhananya adalah kalau analysis of policy itu adalah analisis yang dilakukan oleh para ahli terhadap policy itu sendiri, terhadap policy itu sendiri. Ya. Mulai dari isinya, batasannya, ruang lingkupnya, kemudian perbaikan-perbaikan terhadap policy itu sendiri. Karena dilakukannya evaluasi, maka
policy itu akan diperbaiki. Tapi tetap itu masih di dalam substansi kebijakan itu sendiri. Itulah yang kita kenal dengan istilah analysis of policy. Nah, berbeda dengan analisis for policy. Analisis for policy itu adalah analisis yang dilakukan oleh para ahli atau oleh para analis kebijakan publik terkait dengan umbo-rampe atau hal-hal yang mendukung terkait dengan substansi kebijakan itu sendiri. Misalnya terkait dengan hasil-hasil penelitian, terkait dengan mungkin masukan dari para stakeholder, kemudian juga terkait dengan informasi-informasi dari dunia global yang misalnya dari internet, kemudian dari yang lain dan sebagainya. Itu masuk di dalam analisis for policy. Juga terkait dengan ketika kebijakan itu sudah dilakukan atau sudah diimplementasikan, maka dia memiliki dampak atau memberikan pengaruh baik secara internal maupun eksternal. Nah, dampak atau pengaruh dari kebijakan publik yang dilaksanakan itu termasuk pada analisis for policy. Demikian juga berbagai tadi kita sampaikan berbagai informasi yang terkait dengan kebijakan itu dalam rangka memperbaiki. Tapi bukan hasil perbaikan dari kebijakan publik itu ya, tetapi informasi-informasi yang mendukung, yang memperdalam, yang memperluas cakrawala, yang akan semakin meramaikan pembahasan terhadap kebijakan publik itu sendiri. Oke, barangkali demikian terkait dengan ini, maka dapat kita katakan bahwa pada kesempatan ini ada dua istilah yang mungkin sangat terkenal bagi para ahli analisis kebijakan publik atau analis kebijakan, yaitu istilah analysis of policy dan analysis for policy. Sederhananya adalah analysis of policy itu adalah analisis yang dilakukan oleh para ahli terhadap substansi policy itu sendiri atau substansi kebijakan itu sendiri. Sementara analisis for policy itu adalah analisis yang dikaitkan atau yang bisa diarahkan kepada di luar substansi kebijakan itu sendiri. Misalnya informasi yang mempengaruhi, kemudian dampak atau hasil dari pelaksanaan kebijakan itu sendiri, kemudian terkait dengan hasil riset, pembahasan-pembahasan terhadap hasil riset. Nah, hasil risetnya itulah yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap kebijakan. Nah, di sini yang namanya analisis for policy itu adalah analisis yang tidak kepada substansinya, tetapi kepada umbo-rambenya. Mulai dari persiapan, kemudian pelaksanaan, sampai kepada evaluasi, sampai kepada dampak dan pengaruh dari pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan publik itu baik secara internal maupun eksternal. Barangkali demikian, kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.